kecil banget. Terus kenapa sih Tiongkok menjadi impor tembakau terbesar ke Indonesia tahun 2022? Apakah Indonesia nyusul ketinggalan tersebut di tahun 2023? Di Cina itu punya satu gini, orang-orang Cina itu punya satu pandangan unik menurut gua. Jadi rokok itu dianggap sebagai status sosial. Jadi kalau lu udah ngerokok di Cina itu dianggapnya katanya udah orang berada, katanya gitu. Nah jadi dulu emang dan dulu tau lah Cina, dia tuh kan kalau bisa ngambil semua komoditi diambil gitu kan. Iya. Nah ini gue juga perlu kasih tahu nih sebenarnya. Resiko consumer sector itu ke depannya adalah dari harga CPO dan gandum. Kenapa gue kemarin lihat data sih? Supply gandum dunia itu menurun yang pertama. Yang kedua, yang pegang supply-nya 50% di Cina. Dan Cina itu paling anti mensuplai stoknya lagi balik ke pasar internasional. Nah jadi kayaknya yang dia banjir ini tembakau yang nggak penting gitu kan. Iya kan. Nah ini kayaknya kalau untuk menjawab pertanyaan apakah impor tembakau itu akan berdampak pada neraca perdagangan, tidak. Itu akan lebih bergantung pada harga oil sebenarnya. Harga oil itu akan jadi sangat penting untuk kita lihat. Kalau stay di 90, even break 100 itu bahaya buat neraca dagang kita, dan akhirnya akan dampak pada rupiah sebenarnya. Oke. Nah ini kita menjawab pertanyaan dari YouTube nih. Banyak banget yang nanya pembahasan mengenai Aisyah, MIDI, Unilever. Mungkin kita mulai dari Aisyah dulu nih, soalnya katanya aku nunggu nih bahas Aisyah katanya. Aisyah. Aisyah sisa taro yang masih bagus. Oh, taruh. Mereka itu kedua itu mereka kena regulasi dari pemerintah, harga eceran tertinggi beras, lu nggak bisa sana minat naikin harga. Jadi memang for now kayaknya rada susah di Aisyah. Aku sih ngeliatnya kayaknya rada berat ya buat si Aisyah gitu. Secara fundamental. Dan kayaknya orang masih rada takut sama ini ya, kisah masa lalunya Aisyah kan. Benar. Yang as you know kan, ada kasus tuh di beras. Iya. Nah itu loh kalau untuk Aisyah. Jadi belum. Terus yang kedua apa sih? Belum. Jadi Aisyah itu mungkin lebih ke retail. Mungkin kalau misalnya kalian beli, mungkin trading aja pakai technical. Kadang-kadang dia technicalnya juga naiknya lumayan, tapi secara fundamental belum ada yang terlalu menarik dari sisi fundamental, karena ya tadi kayak Willy bilang bahwa sisa taruhnya aja yang masih perform ya dari penjualannya. Iya. Sama kan ya itu kan dia coba keluarin beras apa tuh, beras singkong lah, beras apalah. Belum kedengeran sih. Itu kan katanya itu hoki ya, sorry kemarin. Hoki tuh beras sehat tapi nggak atau kecil banget ya. Bisa. Iya nggak bisa. Mungkin kita ngomong hoki juga nih, kan kemarin sempet yang naik kencang ya. Sebenarnya aku bingung nih hoki, harga beras memang naik secara internasional ya kan, tapi hoki itu kayaknya berasnya udah kena patok harga kan, jadi dia nggak bisa kayak jual setinggi-tingginya kan. Ya. Terus kayaknya hoki itu dalamnya mungkin ada beberapa segmen ya. Jadi kayak dia kayak mungkin kayak holding, ada anak usaha buat investasi yang invest di beberapa saham. Terus ada juga yang masuk ke beras sehat tapi itu masih baru dan kalau nggak salah kecil ya. Atau deh mungkin lu nggak terlalu nguasain hoki kali, belum terlalu diliatin ya. Kecil, gue pernah ngitung tuh di bawah 1% penjualannya. Iya, makanya aku juga nggak terlalu maksudnya kayak kemarin hoki naik ya paling trading technical aja lah, karena secara fundamental nggak ada story yang menarik di balik itu. Iya loh Cik, gue kan juga cover consumer ASEAN kan. Jadi gue lo liatin juga tuh yang di luar Indonesia kan. Gue punya satu key takeaways nih. Kalau lu bisnis yang dimana regulasi ada campur tangan pemerintah, intervensi dari pemerintah, lu jangan invest deh. Iya. Kita lihat dulu semen udah paling bagus. Itu kan intervensi pemerintah jalan banget kan, infrastruktur dan lihat sahamnya dur. Sama nih beras nih, dulu gue nggak demen. Dulu gue sempet juga ngeliatin TBLA sih sebenarnya. Cuman ternyata TBLA itu ada 50% dari bisnis gulanya, sekitar 20% total tuh sebenarnya bisnis gula retail ke bener-bener yang ke warung. Itu juga kena regulasi pemerintah kan, nggak boleh jual di harga yang tertentu kan, HET istilahnya kan, nggak perform. Jadi gue lihat tuh ada kesamaan tuh
Satu akarnya, lu kalau bisnis yang ada regulasi pemerintah, udah lu skip aja lah. Iya. Gua rasa bawa cuan sih. Iya. Praktikal aja. Trading aja, gitu. Iya. Atau main news kalau lagi ada berita ya trading aja. Terus katanya dia sih ada foreign flow di AISA. Ya kita nggak tahu sih foreignnya seberapa besar. Ya bisa aja. Tapi kalau dari in terms of nanya fundamental ya kayak tadi Willy bilang fundamentalnya belum ada strong katalis dari segi fundamental. Kalau mau main technical ya oke sih, technicalnya juga lumayan. Tadi ada yang nanya ini, katanya AISA Q3 turnaround. Is it turnaround? Aku juga udah lama ngikutin. AISA Q3 turnaround. Mungkin berkaitan dengan anak sekolah kali. Kan katanya dia tuh erat kaitannya kalau anak sekolah itu masuk karena banyak jajanan-jajanan. Ya sih, dari -1 jadi +2. Lu kalau mau begitu biar ada SCTP. Lebih makanan anak kecil sekolahan itu semua ada. Tapi harganya terlalu mahal. Harganya terlalu mahal. Company-nya memang secara fundamental mungkin bagus banget ya. Cuman saya boleh, cuman lu main di sini ya lu jangan put all your eggs in one basket. Nanti kalau lu turun lu sakit hati kayak gini-gini. Iya. Ya memang kalau year to date kita lihat udah ya udah kenceng juga sih dibanding. Iya, year to date 3% sih. Ya boleh, tapi ya menurut gua lu jangan banyak-banyak di sini. Lu kayak misalkan porto lu 1 M ya lu taruh lah iseng kayak 20 juta gitu masih oke gitu, 2% gitu, 1%. Tapi jangan semua gitu loh. Gitu. Apalagi ya Ci, tadi ada 2 nih kayaknya. Ada MIDI sama Unilever. Unilever dulu deh yang paling gua kuasain. Iya. Unilever, dah, suram. Iya. Tapi kan dia mau jual itu. Aja. Mau jual. Iya, Elida Beauty. Gak gampang. Ruwet tuh di atasnya tuh. Gitu. Atau Eropanya lagi bego. Jadi apa namanya? Eropa udah mulai krisis kan? Iya, kalau Elida dijual, Indonesia jelek. Kenapa? Karena kita mesti tahu tujuan dari induknya tuh ngapain gitu kan. Induknya Unilever tuh pengen jual brand-brand yang jadul-jadul yang gak laku. Kayak ada namanya apa tuh namanya Burial Cream lah, apalah yang gue juga gak tahu tuh. Iya. Nah, dia mau jual itu, dikasih pemanis. Pemanisnya dimasukin brand-brand yang bagus. Pond's, Sweet Salt, St. Yves. Itu kan di Indonesia kan Pond's sama Sweet Salt gede banget. Iya, benar. Hitungan gue tuh 8% dari total sales. Nah, itu kan kalau dia memang ada orang berpikirnya begini, dijual, dia dapat special dividend. Memang kemarin gue itu kalau tambah special dividend, bisa jadi 7% yieldnya. Tapi ya lu betting on company yang memang masih ada banyak masalah. Terus di luar bisnisnya itu, aduh, coba deh audiens kalian coba nanti kalau kalian ke supermarket, coba lihat ada gini, dari semua produk kategori di supermarket ada satu pemain yang gila dari segi harga, Wings Group. Itu dari susu, dari sabun cuci tangan, dari sabun colek sampai snack dihajar semua sama dia. Gila itu. Milko contohnya kayak susu ya. Iya. Lu tanya dia berapa? Mungkin sekitar 6.000 ya, 5.000 gitu kan yang kecil. Milko jual 2.000. Gila kan? Nah itu loh. Jika kalau saran gua sih Unilever ini lagi kena kompetisi. Jadi earnings bakal melambat gitu. Terus Unilever kan kita dari sisi inputnya, bahan baku shampoo kalian apa tuh semua? Oil, minyak, harga minyak kan naik, ya, jadi makin susah gitu loh Unilever gitu. Gua rasa sebelum dia nyampe di bawah 3.000, gak usah tidak kita ya. Biasanya di bawah 3.000 baru suka ada buyer yang masuk atau lebih menarik ya. Yes, benar sih. Itu kalau Unilever. MIDI. Iya, MIDI. Gimana? MIDI ada yang menarik loh. MIDI ada yang menarik. MIDI bagus. Si Lawson. Ini hari Jumat nih. Iya. Iya, lu udah denger ya? Iya. Lawsonnya jualan gerobak, gila. Ini si MIDI tambah modal di Lawson nih hari Jumat lalu 100 miliar. Jadi dia total ini udah 500 bio. Buka toko terus. Nah, bagus nih. Ini gue suka juga. Cuma sekarang gue lebih suka Alfamart. Oh, lu lebih suka Alfamart? Gue lebih suka Alfamart. Kenapa? Lo mesti lihat dari segi liquidity-nya. Karena sekali lagi, lo kalau
kalau mau main tactical di big caps, ini kan kayak biasa kita ngopi, Ci. Lo mau tajir di big caps mah sampai ubanan juga kagak bisa gitu kan. Lo mesti main di small caps gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan di small capsnya kan midi nih, big capsnya kan Alfamart kan. Nah, midinya juga udah nggak, ya sebenarnya masih murah 25 kali PE kalau bandingkan sama Alfamart 37 kali PE. Cuma rasa gua yang bisa turn around lebih cepat, nih kita liatin dari technical ya, share price-nya ya. Gua rasa Alfamart. Kenapa? Alfamart tuh kalau inflow foreign balik lagi, dia naik. Nah, terus yang kedua nih, banyak orang yang masih mungkin miss nih, angle yang gue sampaikan ke Insti sih, cuman gue demi lo gue buka. Lo tahu di third quarter, fourth quarter itu kan consumer, tadi gue bilang, ada masalah, ada resiko sebenarnya. Dari harga komoditi itu masih bisa gejolak, terutama wheat tadi, karena supply-nya berkurang dan 50% supply dipegang sama Cina. Itu yang pertama. Jadi resiko cost pressure di consumer itu masih ada, apalagi oil. Kemarin gue baru bicara sama Ipol, tau nggak Ipol yang perusahaan consumer packaging yang biasa bikin punya itu, dia bilang dia belum naikin harga, dia akan naikin harga nanti di fourth quarter, first quarter tahun depan. Jadi ini consumer sector masih dihantui sama cost pressure. Nah, caranya gimana? Beli retailernya, gak usah pusing. Retailer kayak Alfamart, dia ngambil aja, pass on, tambah margin dikit, jual ke customer. Ya kan? Terus ini kan game pembuka toko, ya kan? Jadi kita harus pelajari juga. Ini sama nih, nanti pertanyaannya kayak Mapi nih. Ini udah buka toko terus, emang nanti bakal profitable dan lain-lain, nge-track gak? Iya. Rasa gua enggak. Lo mesti lihat base-nya dulu, tokonya si Alfamart berapa sekarang, ya kan? Pembukaan toko dia berapa persen? Kan kecil gitu kan. Terus dia buka di East Indonesia yang memang lagi growing gitu kan. Jadi gue suka. Nih, ada satu small cap idea juga sebenarnya. Cuman ini masih here and there lah ya. Gue masih sama Pak Ajif sih masih begini nih. Anyway, Pak Ajif tuh bos gue. Nah, jadi yang buat audiens yang nggak tahu Pak Ajif itu bos gue. Itu dewa lah. Lu mesti datengin sih itu orang. Kan kemarin udah di offline, tapi mungkin teman-teman yang online yang di luar kota kan nggak mendengarkan insight dari Pak Jeff. Nah, mungkin nanti kita akan kalau kemarin kita ngomongnya strategi makro, yang offline doang, yang datang ke acara Maybank dan yang dapat hadiah kopi. Nah, nanti lain kali kita akan ngobrol sama Pak Jeff juga ya. Terus lanjut. Roti bisa jadi. Roti. Kenapa? Yang dia suka. Lu lihat P-nya di dalam siapa? Siapa tuh? KKV. Iya. KKR. KKV mah toko software. Kita lah KKR. KKR kan di roti udah berapa lama? Oh, dia harus exit ya? Udah 6 tahun, 7 tahun. Udah dari 2016, 7 tahun. Udah saatnya dia keluar. Nah, ya kan. Dia KKR di roti investnya mana, di Demeter Indo Investment atau Bonlight? Demeter ya, nih lo kalau lihat di RTI nih gue kasih tahu nih. Ya dia tuh di namanya bentar. 20. Ya di Meter. Di Meter. Betul, di Meter. Apa Bonlight Investment Limited? Di Meter. Lumayan loh 22%. Nah, dia jualan kalau publiknya nyerap, liquidity naik. Di barang berapa kali PE ini? Gue lihat bentar ya. Kayaknya belasan kali sih kedua pakai trailing. Market cuma 8% ya. Saham publik di roti ini 8%. Sebenarnya ini juga proxy pemilu punya. Cuman ya ini sebenarnya bukan top choice gue. Gue bukan top choice gue, tapi top choice bos gue. Iya. Jadi ya gue perlu ngomong juga lah. Iya, mereka ada yang lagi perhatiin. Cuman memang nggak dalam coveragenya company kita. Jadi ini cuman kayak kita ngobrol-ngobrol kan, di namanya juga coffee talk. Jadi kayak apa sih yang menarik gitu. Iya. Ya Ci, lanjut Ci. Oke. Pertanyaannya masih banyak. Iya nih, masih banyak banget nih. Tadi udah sampai yang di atas, aku harus ke bawah lagi. Mau tanya, ini udah. Nanya lagi. Roti market share berapa? 90%. Oh, 90% ya? Kayak CBP dia penguasa market, tapi dia mas berat. Jadi pasar roti itu banyak. Ada yang artisan, yang kayak Tuleju yang lo lihat Iya. Ada yang mass produce, jadi yang benar-benar di kayak roti itu ke Indonesia. Nah, dia di mass produce 90% market share. Tapi secara rasa beda gak sih? Nah, itu. Atau harganya itu beda signifikan? Nah, ini tesis simple gua.
perusahaan consumer, bukan cuma roti ya. Ketika keluar produk baru terlalu banyak, ada yang nggak laku pasti. Nah itu makanya waktu di first quarter kenapa dia jelek tuh awal quarter, karena return rate-nya naik. Return rate itu istilah accounting yang dipakai roti. Ya gini, roti itu kan cuma tahan 7 hari. Kalau di hari ke-6 nggak laku, ditarik, dijadiin makanan makan ternak. Nah itu istilah yang dibalikin itu namanya return rate. Nah return rate makin tinggi, makin jelek. Nah kemarin itu di second quarter, third quarter, dia mengkonsolidasikan produknya. Jadi dia mulai kurangin lagi tuh jumlah produk variannya. Nah, ketika varian itu berkurang, bagus. Oh, dia kurangin modelnya ya? Kurangin modelnya, balik lagi, back to all this, rasa coklat, rasa keju. Ya, umum-umum lah, kalau terlalu banyak rasa, kita juga bingung. Iya, susah loh. Tapi ini juga, roti juga bingung ya, kadang kayak anak gue juga demennya beli sari roti. Aku bingung, padahal kita kadang ke mall, kan banyak roti yang istilahnya yang kayak lu bilang artisan ya. Secara rasa gue juga nggak ngerti apa bedanya, karena gue bukan penikmat roti. Tapi lu udah cobain belum roti double soft premium dia? Belum, gue kan bukan penggemar roti. Gue pagi nggak breakfast roti, cuma kopi doang nih. Makanya gue nggak tahu. Lu penggemar teh lah. Iya, teh dan kopi lah. Kopinya juga kopi. Iya. Nih ada juga nih langsung nanya gini. Apa ya, untuk kenaikan dolar pasti ngaruh ke sektor consumer kan, seperti ICBP, import gandum kan pasti akan kenaikan, MAPI, barang-barang dari luar akan ngaruh gak ke selling price, tapi Mayora kan expansion ke luar negeri, pemasukan dolar, tapi harga sahamnya kok lambat ya, bagaimana insight-nya, dan emiten consumer apa yang akan terpengaruh dengan kenaikan dolar ini? Bagus, fundamental banget pertanyaannya, suka nih gue. Oke, jadi di consumer company itu paling besar USD exposure KB Pharma, paling besar, juara 1 dia. Juara keduanya itu ICBP, dia itu dari packaging, dari wheat dan dari sama part dari sugar dan milknya ya. Lalu Unilever, yang paling kecil tuh Mayora. Nah, MAPI itu 55% kalau nggak salah. Import. Nah, cuman ingat, untuk MAPI ini aku punya pandangan yang unik juga. Jadi gini, kalau kita punya dagangan, segmentasinya kelas atas, nggak pusing naikin harga, masih tetap beli. Nah, makanya kita mesti petakan juga dari semua consumer names yang kita bahas tadi, mana segmentasi kelas atas atau kelas bawah gitu kan. MAPI itu kelas atas, ICBP itu kelas tengah bawah. Nah, makanya kan kadang-kadang performance juga masih kayak kadang lemah, kadang bagus gitu kan. Iya benar. Terus tadi apa tuh? Unilever kelas kelas tengah dia. Gitu. Nah jadi kira-kira begitu tuh untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau MAPI naik USD nggak masalah. Nggak berasa. Iya buat kayak lu lah lu beli Zara. Jangan kan 700.000, lu dinaikin ke 750.000 juga lu beli, ya nggak? Iya sih, kalau udah naksir daripada kepikiran, mikirin terus sudah pulang, aduh kayaknya bagus ya bajunya gitu, ya udahlah. Terus sebagai tambahan, aku juga suka loh belanja di online-nya MAPI. Toko online-nya itu yang Zara ya, tapi yang Zara itu lumayan bagus, dan kita tinggal malam kayak kepikiran, kita balik di rumah tinggal mencet-mencet, nanti pick up di store yang terdekat atau dikirim dengan angka berapa, belanja 700.000 apa sejuta itu udah free ongkir. Menurut aku ini sangat ngebantu gitu. Kalau misalnya gue naksir satu jaket misalnya, gue toko di PS nggak ada, ya udah gue tinggal nyari aja di online shop, tinggal pencet-pencet di pick up, itu sangat-sangat convenient gitu. Dan itu mungkin yang ngebantu dia juga untuk growth-nya dia. Terus berarti sektor terus apa ya, emiten consumer apa yang akan terpengaruh dengan kenaikan dolar. Jadi kalau dolar naik, yang cuan ini apa cuman Mayora atau ada lagi yang lain? Sip. Jadi aku kasih langsung top buy top sell ya, biar langsung jawab nih. Iya. Kalau rupiah naik, what to sell? KB. Kalau rupiah naik, yang sell atau kurang diuntungkan? Rupiah melemah terhadap dolar. Jadi maksudnya rupiah tuh naik gitu ya, kalau bahasa gampangnya. Jadi kalau rupiah melemah terhadap dolar atau dolar menguat terhadap rupiah, itu jual KB. Karena KB itu tadi kan 90% US importnya.
What to buy? Ultra Jaya. Itu karena clean, nggak ada USD-nya. Clean dia. Sunya itu dia ambil semua dari lokal. Kedua, itu Mayora. Kalau USD-nya ini menguat terus, beli Mayora. Kenapa? Dia earn dalam USD 5% dari sales. Just to put you in context, cost-nya 30% doang yang beli dolar. Net, jadi dia dapat dolar, dapat mata uang dolar. Nah, tapi kenapa sahamnya nggak naik? Mayora, karena mahal. 20 kali PE. Kemudian Ultra Jaya 14 kali PE. Oke, lanjut terus. Terus. Unilever. Tadi sampai Unilever ya? Nah, forget it, jual. Di bawah 3.000 baru lihat. Ya, di bawah 3.000 baru menarik ya. Terus apalagi yang menarik? Oh ya, sebenarnya kita belum ngomongin ayam. Ini juga ayam ada yang menarik nih. Ayam. Java menurut tuh gimana? Katanya kemarin. Cepin. Ya, Java, Cepin. Lebih cakep. Oh, Cepin lebih menarik ya? Oke. Mau coba gue jelasin nih, poultry. Iya. Poultry ini bisnis yang banyak middleman. Jadi gini, harga ayam di Farmscape 12.000-an lah, sampai ke akhir kita bisa 25.000 kali 2 gitu. Kenapa? Karena tengahnya pada main. Ini bisnis banyak mafia. Gitu kan. Nah, jadi lu mesti cari company yang memang secara market share-nya itu dia paling gede, jadi dia nguasain semua supply. Cepin itu kan, ini kan marketnya si poultry ini kan 3 player market kan. Ada Java, paling gede dulu Cepin 35% market share. Lalu kan si Java itu sekitar 25% market share. Jadi mereka berdua ada 60% ya. Tambah Malindo tapi 10% lah, kecil. Ya kan? Story waktu di kuartal 2 yang mana udah kita push bareng Justian waktu itu kan. Kita kan ngomong kalau tier 2-nya mati, maksudnya kayak Java-nya aja loss, making gitu kan, pemerintah nggak akan tinggal diam. Pasti kita akan dibantu dengan regulasi dan lain-lain. Yang mana kan kemarin kan akhirnya terlihat positif juga kan earnings-nya kan. Nah, tapi gini loh, Java itu selalu jadi borderline gitu loh. Gua ngerasa gini, Java itu ketika Cepinnya udah terlalu mahal, baru ntar nanti Java-nya naiknya kenceng. Benar. Iya, jadi kalau gua mau saham poultry, gue akan ambil Cepin dulu. Karena Cepin itu secara liquidity juga lebih dapat. Gitu. Market cap juga lebih dapat. Iya, gitu fund bisa masuk. Nah, tapi harga sekarang nih, kan Cepin 55, Java kan 212. Gue skip dua-duanya. Iya sih. Udah naik, benar. Udah enak ya dua-duanya. Tapi resultnya rata-rata lumayan nggak? Resultnya kemarin kan Java baru keluar. Bagus. Q-on strong banget sih. Tapi Cepin even stronger. Oke. Jadi lo kalau mau pungut bawah, bener-bener lo ngebet banget sama poultry, ambil Cepin. Cepin di bawah 5.000 no brainer pasti cuan. Nah, ini disclaimer on ya. Disclaimer. Gua disclaimer on nih. Gue liat goceng, gue ambil barang gue juga buy. Iya, tapi ini mau care pun gue buy. Iya. Terus oke. Nah, ini dari tadi juga banyak banget nih yang nanya mengenai ADES. Nah, what do you think about ADES nih? Liquidity issue. Nggak bisa sih, ini saham gue cuma liatin demi dapat insight aja. Tapi kalau buat investasi, kayaknya jangan ya. Terutama, boleh kalau memang long term. Cuman, I suggest don't put a lot of money di sini. Don't put all eggs in one basket, terutama untuk ADES. Jadi yang tadi yang 4 winner itu ADES, Vici, WIM, sama ZTP, lu jangan lah, itu di liquid gitu. Itu dia nggak pernah bagi dividen ya? ADES? Nggak ada kok di RTI, nggak ada data dividen. Nggak perusahaan IPO cuma buat pajak murah. Iya, makanya kok gue liat nggak ada dividennya. Lo tau gak Mujige, restoran Korea yang tahu terkenal? Kenapa punya dia juga loh. Punya dia juga nih. Punya dia juga. Dia bisnisnya tuh macam-macam. Selain air putih ada Macarizo. Itu di konsol di dalam apa enggak? Konsol dalam. Macarizo punya dia. Kayak ini ya. Company ini sebenarnya listing udah lama deh, tahun 1994. Tapi kayak kurang ke publik atau ke investor juga agak ketutup, atau memang gimana ya, kayak kurang begitu dengar gaungnya gitu, atau memang karena likuiditasnya tipis jadi nggak banyak yang cover.
likuiditas sih, satu hari cuma 600 juta ya, rupiah. Iya. Aduh. Total market cuma 8%. Iya, capek main kayak saat ini Jakarta. Iya, aku juga nggak gitu suka sih. Kemarin sempat ada yang ajakin, tapi aduh, lihat likuiditas terus harganya udah segini, kayaknya aku, apalagi marketnya kayak gini ya, market yang kayak tiba-tiba berubah, terus tiba-tiba kayak nggak ada angin, nggak ada apa-apa, turun terus gitu loh. Kayak kemarin, regional bagus, kita turun sendiri, dalam. Makanya tuh, ya kan? Iya. Gue market gini Ci ya, gue main bank sih. Udah, yang no brainer aja lah. Aku sih gue gak mau mikir panjang. Udah barang memang mandiri gitu. Iya. Ini kan mantap nih. Iya. Tapi sekali lagi nih, kalau analis itu pasti ngeliat sisi fundamental banget ya. Jadi kalau kalian yang retail mau ngeliat technical, mau beli saham lain itu boleh banget. Dan ini disclaimer on. Terus ini ada lagi bilang gini, Koko sepertinya kambuh sinusnya, get well soon kok. Iya nih. Kok dia tahu ya? Bener, gue ada sinus tuh tahu. Elisa. Oh ya, thank you Elisa, thank you. Nih, sekarang banyak ngeluh di sektor real, distributor, toko-toko di daerah, bahkan bank-bank mengakui perputaran ini melambat. Akhirnya duit terkonsentrasi di importir dan pemilik brand. Jangka panjang dan secara mikro dan makro dampaknya bagaimana nih? Gue nggak takut. Kenapa? Karena kita harus tahu tahun depan election. Kita belajar dari Filipina sama Thailand ya, yang baru keluar election ya. Mas kalian nggak usah jauh-jauh, sama waktu pemilu Jakarta. Pada banyak yang nggak sadar kan, pas waktu Jokowi kepilih, UMR Jakarta naik 14%. Nah, gue merasa ini akan jadi skenario siapapun yang jadi presiden. Dia akan genjot UMR. Nah kemarin kan udah keluar tuh kisi-kisinya, karena PNS tuh 8% kan gajian. Menurut gue kurang cukup. Kalau lo beneran mau kencengin sektor consumer 10%, kayaknya bisa dikasih kalau populis ya nantinya ke depannya. Jadi yang buat lagi di bisnis distributor dan lain-lain di real sector keep strong. I think better days ahead. Karena memang kan gue juga ngobrol-ngobrol sama yang packaging company yang di level distributor itu kan. Secara umum gue juga ngobrol barusan sama satu distributornya ini apa namanya P&G Tissue dan lain-lain itu. Dia bilang sih tahun depan outlook masih akan oke gitu. Nah mungkin secara makro gue juga perlu sampaikan sebenarnya by 2025 kita ini akan jadi ekonomi dengan GDP 5.000 USD per kapita. Jadi kenapa ini jadi penting matrixnya? Karena gue lihat di negara emerging market yang high population dan population-nya growing gitu ya, yang punya karakteristik sosial ekonomi kita. Ketika GDP per kapitanya itu tembus 5.000, orang akan upgrading. Maksudnya upgrading apa? Dulu contohnya lo beli sandal Swallow, tiba-tiba jadi sandalnya Birken gitu loh. Jadi yang lebih mahal gitu. Nah itu yang kita lagi harapkan sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari program-program 3 kandidat yang lagi maju jadi presiden ini semuanya sih kalau gue lihat masih oke ya dari segi daya beli ya, karena kita perlu perhatikan transmisi dari pertumbuhan ekonomi ke daya beli itu ada hubungannya dengan labor income. Jadi kita harus memastikan presiden itu punya program yang serap labor sehingga income-nya itu emang kerasa gitu, turun ke bawah gitu. Itu yang menurut gue penting gitu. Oke. Terus tadi, ini kita belum ngomongin Sido nih sebenarnya yang tadi. Sido, katanya gini, Sido itu termasuk perusahaan sehat, tapi kok sahamnya turun terus ya? Apa market udah kurang minat terhadap produk-produk Sido muncul? Nanya gitu. Sido muncul, good company, yes. Good sentiment, no. Iya, sentiment. Jadi di saham itu sebenarnya selain fundamental, itu gue lihat ada pengaruh penting juga ke liquidity yang tadi kita ngobrol tadi, kan liquid dan ketiga itu sentimen. Jadi terkadang tuh angka udah reflect jelek dan lain-lain kan, tapi kadang orang sentimennya masih nggak bagus aja gitu kan. Gue lihat secara earnings expectation, jadi penting ya buat audiens sekalian untuk paham ya, the way equity market itu bekerja selalu berdasarkan ekspektasi ke depan gitu. Jadi kita harus juga tahu gimana nih ekspektasi analis terhadap satu saham gitu kan. Benar. Gue lihat dinamika dari ekspektasi earningsnya, maksudnya earnings cuan bersihnya dari si Sido muncul, sebenarnya nggak apa-apa, masih oke-oke aja gitu. Dia nggak cut lagi gitu loh. Yang bahaya adalah ketika analis rada takut, akhirnya nge-cut tahun depan punya pertumbuhan, nah itu mungkin koreksi ke lebih dalam. Cuma nggak ada. Nah jadi kayaknya kalau untuk Sido, ini tergantung ya. Buat yang belum punya,
I think di harga sekarang boleh cicil. Di harga sekarang. Tapi yang sudah punya cost atas, sabar aja. Good company will prevail. Ini company balance sheet-nya very strong. Tolak angin walaupun memang slowing down. Perlu diingat juga kenapa dia turun, gue perlu jelaskan di sini. Karena ada hubungannya dengan pandemi. Dulu tuh pandemi itu kan orang sangat takut sehingga di rumah itu stok minimal 5 kotak Sido muncul gitu kan. Karena orang mana peduli, Ci. Pergi aja gitu kan. Sido muncul, orang minum ketika nggak enak aja. Jadi ada transisi dari yang dulu beli kotakan, jadi cuma beli single saset. Jadi secara organik pertumbuhan volume turun. Masalahnya yang jadi masalah sekarang adalah ini juga sebenarnya gue lagi mikirin Sido muncul itu tolak angin itu udah 4.000 per piece. Oh, lumayan. Nah, Indomie 3.000. Jadi orang mikir kan, gue korbanin gue makan Indomie atau dan gini, tolak angin konsumsi, gue pernah hitung konsumsi tolak angin per kapita di Indonesia tuh cuma 5 saset. Jadi per kapita tolak angin itu 5 saset. Dan yang banyak konsumsi tuh middle. Oh, middle. Jadi semua itu kadang-kadang dikasih sama majikan gitu loh. Misalkan supir kita lagi gak bagus kesehatannya kita kasih gitu. Nah itu jadi bukan dia yang beli, majikan yang beli gitu loh. Nah, jadi ini story long term sebenarnya. Kalau ketika nanti Indonesia itu sudah jadi yang tadi gue bilang 5.000 USD per kapita, gue sih ada potential dari segi sales volume. That's why you don't have to worry apalagi yang sudah punya barang karena di company masih ada dividennya. Karena mau gimana pun di company di payout kira-kira 90%, even 100%, close to 100%. Jadi yield play masih akan ada di stock ini gitu loh. Iya. Gue merasa temanya ketika orang back to high, kan sekarang kan quarter per quarter tuh back to high quality names gitu kan. Yang perusahaan yang blue chip istilahnya lah bahasa retail gitu. Gue masih ngeliat sih sebenarnya Sido muncul tuh sebagai blue chip ya mau gimana pun gitu loh. Ya perlambatan share price gak perform memang bisa debatable lah. Memang itu menurut gue, dan menurut gue punya keyakinan ini cuma short term lah. Kasih waktu 3, 4, 5 bulan lah untuk ini saham buat konsolidasi, nanti ada katalis berikutnya baru ini. Karena kan dia gak tinggal diam, itu yang harus kita perhatikan. Di company gak tinggal diam, mereka sadar betul, mereka tuh sangat bergantung pada tolak angin gitu kan. Jadi makanya kemarin mereka kan tadi yang lu di awal sesi kan ngomong dia kualitas SMA ya kan. Terus dia mau masuk ke yang heatiness drink karena dia cap kaki 3 dan lainnya bagus banget penjualannya kan. Nah jadi mereka mulai masuk dan market share-nya tuh growing tuh cepet tuh. Dari yang ready to drink punya form Alansari, yang RTD Alansari tuh enak sih, gue udah coba sih. Terus dia masuk ke RTD tuh. Nah sebenarnya gue juga keep learning kan. Gue juga sempat nanya ke expert yang di bagian consumer gitu kan. Waktu kita punya kesempatan buat ngobrol sama CEO Nestle satu Asia. Gue tanya a very simple questions to him. So basically I just want to know what's the product category in consumer sector you are most bullish on? Please name 3 subsector gitu kan. Gak, maksudnya intinya gue nanya kalau misalkan ekonomi kita nanti growing, yang mana yang bakal menang nih, yang bakal benefit mana nih? 3 dia lihat. Yang pertama itu snack, tapi ready to eat. Makanya si Cimori itu udah benar, gue bilang bikin gochujang dan lain-lain itu udah benar. Kedua pet food, surprisingly. Ketiga ready to drink. Pet food ceper dong. RTD yang sehat. RTD bukan yang carbonated isi gula. RTD yang sehat, yang kayak Sido muncul. Jadi menurut gue masih bagus ya. Terus tadi kan waktu awal kita udah bahas bahwa dia ada masuk ke itu obat baru ya, yang kata obat sakit mah itu SMA. Iya, itu baru ya? Ya, baru. SMA sih memang ada seasonality ya. Ya kan waktu second quarter kan orang puasa banyak yang kena makan, jadi laku tuh. Tapi kan third quarter orang udah nggak puasa kan orang nggak makan lagi gitu loh. Jadi memang dan terus yang tadi gue bilang temanya sama, orang yang bikin kardusan sekarang cuma beli sasetan. Jadi memang ini company butuh waktu. Cuma memang kalau kita lihat kan dari segi pendapatan earnings kan masih sekitar 1,2 triliun untuk tahun ini kan ekspektasinya. Kalau kita bandingkan ke 2019 itu sekitar 1 triliun kan. Jadi masih sedikit lebih tinggi. Jadi menurut gua sabarin aja. Apalagi siapa sekarang berapa sih 590? Di bawah Gope. Di bawah Gope kan itu berapa kali tinggi men? Iya. Iya buat aku sih takutnya gini, nanti akan rebound kayak Asus gak? Karena dia udah didam abis-abisan. Akan ada turnaround gak? Karena kalau kita lihat, dia tertinggi itu waktu dalam setahun terakhir sempat sentuh 900. Dan dalam waktu kapan? Januari, bulan berapa sih? 2022 itu sempat 1000 lebih loh.
Nah sekarang ini udah 50% diskon lebih. Nah banyak sekali kan sekarang orang suka nyari atau nyari saham yang udah dihajar habis-habisan gitu loh. Turunnya udah banyak banget. Nah inilah yang bikin si Doni mungkin boleh kita perhatikan ya. Apalagi kemarin abis dividen 12 perak juga nih, lumayan gede juga lah dengan harga sekian. 12 perak loh, dari 480 guys, dari 3% itu. Nah terus iya ini bener Ci, itu lu bener banget mention Ace Hardware. Gue merasa, makanya tadi relates to my first statement, sentiment. Sentiment yang gue rasa di sini ini mirip banget kayak Ace Hardware waktu di 400-an. Termasuk gue sendiri pun salah tebak bottom. Gue juga waktu itu gue admit gue salah gitu. Gue juga gak nyangka sih. Gue gak nyangka sejelek ini sih kemarin. Mungkin yang gue juga gak. Mungkin kalau teman-teman yang nggak ngikutin Sido ini kemarin turun juga karena resultnya itu surprisingly jelek gitu loh. Jeleknya tuh bener-bener ya agak kaget sih, nggak nyangka aja. Jadi kalau sekarang banyak sekali orang nyari value stock kan, karena pasarnya ini kan boleh dibilang sangat volatile dan sangat rentan orang tuh profit taking cepet begitu dan nyentuh harga tinggi profit taking. Dan banyak sekali kalau kita ngobrol sama Van nyari value stock apa sih yang barang bagus, growth-nya ada, laporan keuangannya strong, tapi harga terkoreksi lumayan jauh. Nah, ini mungkin ada potensi ya, bisa diperhatikan apakah ini akan menjadi the next S Hardware, di mana S Hardware itu dulu dari 400-an kita suka, terus akhirnya sekarang perform dan masih terbukti dengan angka-angkanya juga mulai terus